Halo teman-teman, film ini menceritakan kisah seorang pria duda yang mencoba mengakhiri hidupnya, tetapi selalu gagal. Mari kita simak alur ceritanya. Cerita berfokus pada seorang pria berusia 63 tahun bernama Otto Anderson. Suatu pagi, Otto terlihat membeli tali di sebuah supermarket. Namun, dia merasa harga tali yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang dia bayar, sehingga dia meminta untuk bertemu dengan manajer supermarket. Otto tinggal di sebuah kompleks perumahan yang rapi dan bersih. Berkat patroli yang sering dia lakukan, dia cenderung tidak peduli dengan orang lain, karena dia berpikir bahwa setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Pak Otto memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya, namun kebahagiaan yang diharapkan tidak kunjung datang. Sang manajer mengadakan pesta perpisahan untuknya, tapi Pak Otto tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Baginya pensiun bukanlah sesuatu yang membahagiakan, melainkan pengingat bahwa hidupnya semakin kosong dan kehilangan tujuan. Setelah pesta yang tidak diinginkannya, Pak Otto pulang ke kompleks perumahannya dengan perasaan yang semakin berat. Ketika dia melihat mobil pos yang parkir sembarangan, kemarahannya meledak. Tukang pos yang tidak bersalah dimarahi dengan keras, seolah-olah menjadi pelampiasan kekesalan dan kesedihan yang mendalam dalam dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kepahitan, mencerminkan betapa hampa dan kesepiannya, hidupnya tanpa tujuan yang jelas lagi. Setelah memarahi tukang pos, Pak Otto kembali ke rumahnya dengan perasaan yang masih berat. Dia memutuskan untuk menghentikan semua layanan rumah, memotong listrik, dan mematikan telepon. Kemudian, dia mulai membuat simpul tali yang dibelinya, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang penting. Dalam keheningan rumahnya, Pak Otto tampaknya telah mencapai titik terendah dalam hidupnya, di mana bayangan kematian menjadi pelarian satu-satunya. Namun, tepat ketika dia akan mengambil langkah terakhir, suara bising dari luar rumahnya memecahkan keheningan. Seorang wanita hamil tua, Marisol, dan suaminya Tommy, berjuang untuk memarkir mobil di depan rumahnya. What the hell is he doing? Yes, ¿qué estás haciendo? Hey, you can't just drive. No, You can't just bring a car on this street. What the hell is it doing in your pocket? we're renting here. Yeah. In Tucson. Pak Otto, dengan langkah berat, dia keluar rumah untuk membantu mereka, mengambil alih kemudi mobil dari tangan Tommy yang sedikit bingung. Saat Pak Otto berhasil memarkir mobil, dua gadis kecil di dalam mobil itu tersenyum manis dan menyapanya dengan ramah. They're in the cup holder. It's What's your name? I'm Abby. OTT. Setelah membantu mereka, Pak Otto kembali ke rumahnya dengan langkah berat, tanpa banyak kata. Di dalam rumah yang gelap karena listrik terputus, Pak Otto duduk termenung di depan TV yang mati, dikelilingi oleh kenangan-kenangan pahit. Pandangan matanya jatuh pada buku milik istrinya yang telah meninggal, dan rasa kehilangan itu kembali menghantuinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecahkan keheningan. Marisol, wanita hamil yang baru saja dibantunya, berdiri di depan pintu dengan senyum hangat. Marisol datang ke rumah Pak Otto dengan membawa makanan sebagai tanda. Terima kasih atas bantuannya memarkir mobil. Dengan senyumnya dia memperkenalkan dirinya dan suaminya, Tommy, serta menyebutkan bahwa mereka berasal dari Meksiko. Tommy kemudian meminta izin untuk meminjam kunci pas dari Pak Otto untuk memperbaiki sesuatu. Setelah itu, mereka berpamitan dengan ramah, meninggalkan Pak Otto sendirian di rumah yang masih gelap dan sunyi. Saat Pak Otto menutup pintu, dia tidak sengaja melihat seekor kucing liar yang meringkuk di pojok rumahnya, menatapnya dengan mata sedih. Kucing itu sepertinya juga merasakan kesepian. Tanpa pikir panjang, Pak Otto kemudian masuk rumah dan menyantap makanan dengan lahapnya pemberian Marisol tadi. Melanjutkan niatnya tadi untuk menyusul almarhum istrinya yang sangat ia cintai, Pak Otto merasakan betapa hampa hidup tanpa istrinya. Kembali ia teringat masa lalunya yang indah, merobek-robek hatinya karena sangat merindukan istri tercinta. Dan ia jatuh, tapi entah mengapa malah melihat iklan diskon bunga makam di koran yang tercecer. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk membeli bunga dan menjenguk istrinya di makam. Dengan membawa 2 ikat bunga, Pak Otto meletakkan mereka di batu nisan Sonya. Dengan hati yang sangat sedih, dia berbicara dengan batu nisan Sonya, seolah-olah Sonya masih mendengarkan. Sonya, aku memang gagal jadi pria kuat hari ini.
tapi aku berhasil jadi pembeli bunga terbaik. Pak Otto menambahkan dengan nada sedih. Aku rindu kamu sayang, kata Pak Otto sambil ngopi di makam. Keesokan paginya, saat Pak Otto masih terbaring di tempat tidur, merasa lelah dan sedih. Secara refleks, tangannya menggapai tangan istrinya, tapi hanya menemukan kekosongan. Kembali, Pak Otto mengingat saat-saat pertama kali bertemu Sonya di stasiun kereta. Saat itu, Sonya sedang berlari mengejar kereta dan bukunya terjatuh. Pak Otto, yang kebetulan berada di seberang peron, harus memutar untuk mengejar Sonya yang sudah masuk kereta. Tanpa sadar, Otto masuk di kereta yang berlawanan arah. Saat itu, Sonya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dan Otto langsung jatuh cinta pada senyumannya. Gara-gara Otto tak punya uang koin untuk membayar kereta, Sonya memberinya untuk membayar, dan sisa 25 sen koin buatan 1964 dibuat dari perak murni. Kenangan itu kini terasa begitu jauh, dan Pak Otto merasa sedih karena Sonya tidak ada lagi di sisinya. Pak Otto keluar rumah dengan niat mengembalikan wadah makanan dari Marisol kemarin, lalu melanjutkan pekerjaan rutin membersihkan salju di depan rumahnya. Setelah itu, dia berencana untuk memperbaiki plafon yang jebol beberapa hari lalu. Namun, rencana itu tiba-tiba terganggu ketika Marisol dan Tommy datang mengetuk pintu. Marisol membawa makanan lagi dan meminta bantuan tangga untuk membuka jendela atas yang macet. Pak Otto menuju gudang untuk mengambil tangga. Dan di tengah jalan, dia berpapasan dengan Anita yang sedang mengeluhkan radiator rumahnya yang rusak. Marisol, yang penasaran, langsung menyapa Anita dan berkenalan. Halo, saya Marisol, senang bertemu dengan Anda, katanya dengan senyum ramah. Anita membalas sapaannya sambil mengeluh tentang radiatornya. Pak Otto, yang sudah membawa tangga, menyerahkan tangga itu kepada Marisol sambil sedikit menggelengkan kepala. Tangga ini mungkin bisa membantu Anda membuka jendela yang macet itu. Marisol mengucapkan terima kasih dan langsung membawa tangga dengan Tommy. Saat akan menutup pintu, Pak Otto terkejut melihat kucing yang biasanya bersembunyi di kolong mobil, seolah-olah menunggu sesuatu. Setelah itu, Pak Otto mendatangi rumah Anita untuk memperbaiki radiator yang rusak, sekaligus menjenguk Ruben, sahabatnya yang pernah berseteru dengannya. Meskipun hubungan mereka tidak selalu mulus, Pak Otto tetap peduli pada Ruben. Setelah selesai, Pak Otto pulang dengan membawa selang pinjaman dari Anita, tanpa tujuan yang jelas. Namun saat di garasi, niat sebenarnya terungkap. Pak Otto memasang selang di knalpot, menciptakan asap tebal yang mengingatkannya pada stasiun kereta api, tempat dia pertama kali makan malam dengan Sonya. Bau asap itu membangkitkan kenangan pahit yang tak terlupakan, dan Pak Otto merasa kesepian yang mendalam tanpa istrinya yang telah pergi. Dengan mata yang berkaca-kaca, tiba-tiba Marisol minta tolong pada Pak Otto untuk mengantarnya ke rumah sakit karena Tommy telah dibawa ke ambulans setelah jatuh dari tangga saat memperbaiki jendela atas. Pak Otto langsung bersedia membantu dan mereka berangkat bersama anak-anak Marisol. Pak Otto menemani anak-anak Marisol bermain di rumah sakit sementara menunggu kabar tentang Tommy. Tiba-tiba, seorang badut jalanan datang dan melakukan aksi sulap menggunakan koin milik Pak Otto, termasuk koin kenangan dari Sonya. Badut itu kemudian menukar koin kenangan itu dengan koin lain, membuat Pak Otto geram. Kembalikan itu. Pak Otto memukul badut itu. Tidak rela koin kenangan yang sangat berharga baginya ditukar seenaknya. Anak-anak Marisol terkejut. Sementara Pak Otto ditanya oleh sekuriti rumah sakit. Pak Otto sedang membersihkan salju di depan rumah saat Marisol turun, hendak membuang sampah. Namun, tiba-tiba Marisol berteriak karena melihat kucing yang biasanya terlihat, telah kaku bersimbah salju. Karena sedang hamil, Marisol tak berani memegangnya. Kemudian, Marisol meminta Pak Otto untuk membantu kucing itu. Tapi Pak Otto pun tak mau, karena ia tak suka kucing itu. Untunglah, Jimmy datang. Marisol meminta Jimmy untuk membawa kucing itu. Bawa saja ke rumah Pak Otto, nanti bisa dihangatkan di dalam, kata Marisol sambil mengeluhkan rumah Pak Otto yang dingin sekali. Seharusnya ada penghangat di dalam rumah ini. Pak Otto menyuruh Jimmy untuk merawat kucing itu dan membawanya pulang. Bawa saja ke rumahmu, Jimmy. Aku tidak bisa merawat kucing itu. Kemudian Pak Otto menutup pintunya saat melihat ruangan rumahnya. Kembali Pak Otto mengingat Sonya beserta kenangan-kenangannya. Kali ini dia mengingat kenangan saat selesai wisuda di Fakultas Teknik dan berniat melamar Sonya. Suatu hari Pak Otto sudah berada di stasiun, akan melakukan sesuatu di sana. Pak Otto sudah bersiap-siap di pinggir peron, siap menjatuhkan badannya.
matanya terfokus pada rel kereta yang berkilauan di bawahnya. Dia sudah siap untuk melakukan apa yang telah dia rencanakan selama ini. Namun, sebelum dia bisa melompat, sebuah sosok tua jatuh ke rel kereta di depannya. Pak Otto terkejut dan melihat laki-laki tua itu nyungsep di rel, berharap kereta yang akan datang akan menggilasnya. Tidak ada yang peduli dengan kejadian itu. Pak Otto tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan refleks, dia melompat ke rel kereta dan menarik laki-laki tua itu ke tempat yang aman. Saat dia melihat sekitarnya, dia melihat seorang YouTuber merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dan dia tak peduli. Sesampainya di rumah, belum sempat turun dari mobil, Marisol datang mengetuk jendela mobil Pak Otto dan menunjukkan lukisan anak-anak Marisol, betapa anak-anak Marisol sangat mencintai Pak Otto. Lukisan satu keluarga, dan hanya gambar Pak Otto yang diwarnai. Tiba-tiba, Jimmy datang membawa kardus berisi kucing yang sebelumnya dia selamatkan. Namun, kali ini Jimmy terlihat tidak nyaman, dengan wajah yang merah-merah dan gatal-gatal karena alergi kucing. Aku tidak bisa merawat kucing ini lagi, kata Jimmy dengan sedih. Marisol dengan cepat membantu Jimmy dan membawanya ke rumahnya untuk diobati. Kini, tidak ada pilihan lain selain Pak Otto yang harus merawat kucing itu. Dengan sedikit rasa enggan, Pak Otto melemparkan kardus ke arah kucing itu dan menyuruhnya masuk. Anehnya, kucing itu mengerti dan dengan patuh masuk ke dalam kardus. Pagi hari itu, Pak Otto terbangun dengan rasa kesal yang tak terbendung. Orang yang selalu melemparkan kertas iklan di rumahnya membuatnya merasa terganggu. Nama saya Malcolm, Pak. Saya salah satu murid Sonya. Malcolm kemudian menceritakan tentang Sonya, guru yang sangat berarti baginya. Hanya Sonya yang menganggap keberadaan saya, yang memiliki kelainan transgender. Dia melihat saya sebagai manusia yang berharga, bukan sebagai sesuatu yang perlu diubah atau disembunyikan. Pak Otto tercenung mendengar cerita Malcolm. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu memiliki latar belakang yang begitu berat. Sonya memang guru yang luar biasa, kata Pak Otto dengan suara yang lebih lembut. Dia merasa tersentuh oleh cerita Malcolm dan mulai melihat Malcolm sebagai manusia yang lebih dari sekadar pemuda yang membuang sampah. Tiba-tiba, suara klakson mobil Marisol mengejutkannya. Pak Otto melihat Marisol sedang latihan mengemudi dengan seorang instruktur, merasa bahwa instruktur Marisol tidak kompeten dan tidak bisa dipercaya. Siangnya, Pak Otto mendatangi rumah Marisol dan mengajaknya belajar nyetir. Marisol sangat gembira dan merasa bahwa Pak Otto adalah instruktur yang tepat untuknya. Saat belajar nyetir, Marisol memang sedikit grogi dan membuat Pak Otto khawatir. No, keep the clutch in. But in the and brake. Brake. No me grites, brake, don't no, shout. Brake. Oh my God. It's clutch and brake. Let go. I suck. I suck. You're Oh my God, I almost hit the car. Marisol menjalankan mobil dengan tidak karuan dan hampir menabrak mobil di depannya saat berhenti di lampu merah. Saat lampu sudah hijau, Marisol belum siap menjalankan mobilnya, sehingga lampu merah kembali menyala. Hal ini membuat mobil yang di belakangnya marah-marah dan membunyikan klakson keras-keras. Pak Otto tidak bisa menahan diri lagi. Dia keluar dari mobil dan menghampiri pengemudi yang marah-marah itu. Apa kamu tidak pernah merasakan belajar mengemudi? Pak Otto hampir menghajarnya, membuat Marisol panik dan tak bisa mencegah. Setelah menegur pengemudi itu, Pak Otto kembali ke dalam mobil. Dengan nada yang hangat dan penuh motivasi, dia mengatakan kepada Marisol, orang-orang itu bodoh, semua bodoh. Tapi tidak dengan kamu, Marisol. Kamu sudah menikah, beranak 2, dan sekarang sedang hamil anak ketiga. Kamu bukan orang bodoh, karena kamu telah melewati semua itu dengan baik. Kamu wanita pintar dan kuat. Ucapan Pak Otto itu membuat Marisol tersentuh dan percaya diri kembali. Dengan semangat baru, Marisol menjalankan mobilnya dengan mulus. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kafe. Roti langganan Sonya dulu. Marisol memarkirkan mobilnya dengan sempurna, membuat Pak Otto tersenyum bangga pada Marisol. Saat di dalam kafe, Pak Otto bercerita banyak tentang hubungannya dengan Ruben, suami Anita. Dia menjelaskan bagaimana mereka bisa menjadi jauh setelah sebelumnya menjadi teman dekat. Marisol mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa Pak Otto sedang membuka hatinya. Ketika Marisol mencoba menanyakan tentang hubungan Pak Otto dengan Sonya, Pak Otto tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Dia memilih untuk menghindarinya dan tidak ingin membahas topik tersebut. Sudah cukup, Marisol, ayo kita pulang, ajaknya sambil memberikan isyarat untuk meninggalkan kafe. Marisol merasa sedikit heran
tapi dia tidak ingin memaksa Pak Otto untuk membahas hal yang tidak ingin dia bicarakan. I was wondering if you... Marisol dan Tommy berniat untuk kontrol ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Tommy. Sebelum berangkat, Marisol meminta Pak Otto untuk menemani anak-anak di rumah. Awalnya, Pak Otto mungkin terlihat sedikit enggan, tapi saat anak-anak memeluknya dan meminta untuk bermain bersama, dia tidak bisa menolak. Ternyata, Pak Otto sangat akrab dengan anak-anak dan mereka bermain bersama dengan sangat gembira. Pak Otto melakukan berbagai kegiatan yang membuat anak-anak terhibur dan bahagia. Bahkan, dia juga membantu memperbaiki peralatan rumah Marisol yang rusak, membuat Marisol merasa lega ketika dia dan Tommy pulang nanti. Setelah beberapa jam, Marisol dan Tommy akhirnya pulang dari rumah sakit. Saat mereka memasuki rumah, mereka disambut dengan suasana yang hening. Pak Otto ternyata tertidur di sofa, dengan anak-anak yang sudah tidur di sekitarnya. Marisol tersenyum melihat pemandangan itu, merasa bahwa Pak Otto telah menjadi bagian penting dalam keluarga mereka. Saat sedang menutup pintu gudang, Pak Otto berpapasan dengan Malcolm yang menaiki sepedanya. Namun, seperti ada yang tidak beres dengan sepeda Malcolm. Pak Otto menanyakan pada Malcolm, "Mengapa kamu betah dengan sepeda yang rantainya berderit itu?" Malcolm sedikit tersenyum dan menjelaskan bahwa dia belum sempat memperbaikinya. Pak Otto, yang memiliki kepedulian terhadap detail, langsung menawarkan bantuan untuk membetulkan sepeda Malcolm. Dengan tangannya yang terampil, Pak Otto memperbaiki rantai sepeda yang berderit itu. Setelah selesai, dia memberikan kunci pas kepada Malcolm untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Sesaat setelah Malcolm berterima kasih dan pergi, seorang wanita penggiat media sosial datang menghampiri Pak Otto. Dia ingin melakukan wawancara dengan Pak Otto, tetapi Pak Otto langsung menolak dengan tegas. Bahkan, dia mengarahkan wanita itu ke garasi tanpa banyak bicara, hanya menutup pintu di belakangnya tanpa mengunci. If I could just talk, I ordered a video message from the man you saved. You should see. Good morning! Driving lesson? Now's not a good time. No. I didn't want Marisol, to win. yang kebetulan berada di tempat itu, mendukung sikap Pak Otto. Marisol kemudian mengejar Pak Otto yang hendak masuk ke dalam rumah. Marisol menyampaikan keinginannya untuk membantu membersihkan rumah dan membereskan barang-barang milik mendiang istrinya. Marisol ingin meringankan beban Pak Otto, tapi Pak Otto menolak dan masuk rumah tanpa memperdulikan Marisol yang terus meratap ingin Pak Otto bicara. Otto! ¿Qué pasó? Pak Otto membiarkan Marisol di luar dan tak mau membuka pintu. Di dalam rumah, Pak Otto mengambil senapan laras panjangnya dan hendak menembakkan senjata itu di kepalanya. Ternyata Malcolm datang dengan maksud untuk meminta izin menginap di rumah Pak Otto. Ia bercerita kalau diusir oleh orang tuanya karena keputusan transgendernya. Pak Otto pun menerimanya. Pagi-pagi Pak Otto bangun dan Malcolm telah menyiapkan sarapan yang cukup enak. Malcolm diterima di rumah Pak Otto dan diajari tugas-tugas yang dilakukan oleh Pak Otto. Malcolm sendiri merasa senang karena keberadaannya dihargai dan dimanusiakan di lingkungan mereka. Pak Otto berpapasan dengan Jimmy yang menceritakan keadaan Anita yang akan menjual rumahnya pada perusahaan properti Dai dan Merika dan Ruben akan dibawa ke panti jompo. Pak Otto tidak mau ini terjadi karena bukan kemauan Anita, tapi atas paksaan perusahaan properti agar menjual rumahnya. Pak Otto kemudian mendatangi rumah Anita dan meminta penjelasan. Setelah meminta berkas-berkas dari Anita, Pak Otto menuju rumah Marisol untuk meminjam telepon. Marisol marah dengan Pak Otto karena merasa tidak diberitahu tentang masalah ini sebelumnya dan merasa diabaikan. Marisol marah dengan Pak Otto karena dia tidak memberitahunya tentang penyakit Pak Otto dan meninggalkan Marisol di luar rumah saat Pak Otto mengalami detak jantung yang tidak beraturan. Namun, kemarahan Marisol yang paling kebangetan adalah saat Pak Otto tidak ingin Marisol membantu membersihkan rumah dan membereskan barang-barang milik mendiang istrinya. Setelah Pak Otto menjelaskan tentang kisahnya dengan Sonia dan pertikaiannya dengan perusahaan properti tersebut, Marisol memberikan ponselnya dan membantu Pak Otto. Tibalah saatnya penjemputan Ruben untuk dibawa ke panti. Namun semua sudah diatur oleh Pak Otto. Anita menolak keinginan perusahaan properti itu. Ditambah lagi adanya penggiat medsos yang datang meliput mereka, membuat suasana makin heboh. Orang properti itu pun akhirnya pergi. Anita pun selamat saat Pak Otto mendekati Ruben dan mengatakan mereka tetap tinggal di sini. Ruben yang terkena stroke itu tiba-tiba bisa tersenyum dan menggerakkan tangannya. Setelah selesai urusan, Pak Otto kemudian pulang sambil membawa kucingnya. Namun tiba-tiba Pak Otto ambruk, pingsan di jalan.
Orang-orang sekitarnya panik dan berteriak meminta ambulans. Pak Otto terbaring di rumah sakit, dan saat bangun, dia mengetahui Marisol menunggunya dengan penuh kasih sayang. Dokter datang dan menjelaskan bahwa jantung Pak Otto membesar, membuat kondisinya semakin rentan. Namun, Marisol malah tertawa cekikikan. Pantas Pak Otto tidak pernah bisa mati. Tiba-tiba, Marisol merasakan perutnya kontraksi karena anaknya sudah mau keluar. Beruntungnya, mereka sedang berada di rumah sakit, jadi langsung bisa ditangani oleh tim medis. Pak Otto yang masih terbaring lemah, tidak bisa berbuat banyak selain melihat Marisol dibawa ke ruang bersalin dengan rasa khawatir dan bahagia. Keesokan harinya, Pak Otto datang sambil menyerahkan tempat tidur bayi yang dulu ia beli untuk anaknya. Dan Marisol sangat gembira dan berterima kasih pada Pak Otto. Kemudian, Marisol memanggil suaminya dan menyerahkan anaknya pada Pak Otto. Pak Otto menimang sesaat anak Marisol, kemudian meletakkan di tempat tidur bayi. Nampaknya bayi Marisol sangat nyaman. Pak Otto pulang ke rumah, memberi makan kucingnya dengan penuh kasih sayang. Namun, dia mulai merasakan keanehan di tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk mengajak keluarga Marisol mengunjungi makam Sonia, istri tercintanya. Di depan makam, Pak Otto menatap batu nisan Sonia dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan suara yang lembut dan penuh haru, dia berbicara kepada arwah Sonia. Sonia, aku rasa aku telah menemukannya. Aku telah menemukan keluarga baru. Mereka adalah keluarga Marisol. Air mata mengalir di wajahnya. Sepulang dari makam, Pak Otto menuliskan sesuatu di mejanya. Dengan tangan yang gemetar, dia memasukkan tulisan itu dalam amplop dan meletakkannya di meja dengan hati-hati. Keesokan harinya, Pak Otto memanggil Malcolm dan mengajaknya ke garasi mobil. Dengan senyum hangat, dia menyerahkan kunci dan surat-surat mobil kepada Malcolm. Ini untukmu, Malcolm. Mobil lamaku, sekarang milikmu. Malcolm tersenyum bahagia, merasa sangat beruntung. Setelah itu, Pak Otto meninggalkan Malcolm dan Jimmy, lalu pergi ke rumah Marisol dengan membawa mobil baru yang cukup luas untuk keluarganya. Dia mengajak Marisol dan anak-anaknya jalan-jalan dengan mobil itu, menikmati waktu bersama mereka. Sementara itu, Tommy dan bayi kecilnya berada di rumah. Saat itu, Marisol kedatangan sebuah paket. Tommy mengambil paket itu dan melihat ke seberang rumah. Merasa heran karena Pak Otto tidak membersihkan salju di depan rumahnya seperti biasanya. Keduanya merasa khawatir dan berlari ke rumah Pak Otto. Apa yang mereka temukan adalah pemandangan yang sangat memilukan. Pak Otto telah meninggal di tempat tidurnya dengan wajah yang tenang dan damai. Tommy menemukan amplop yang telah ditinggalkan oleh Pak Otto dan membacanya bersama Marisol. Dalam tulisan itu, Pak Otto menuliskan bahwa mobil baru itu untuk Marisol dan keluarganya, serta meninggalkan rekening di bank, rumah, dan kucing peliharaannya untuk diurus oleh Marisol. Marisol dan Tommy tidak bisa menahan air mata mereka. Merasa sedih dan terharu atas kepergian Pak Otto, mereka tahu bahwa Pak Otto telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi mereka, dan mereka akan selalu mengenang kebaikan dan kasih sayangnya. Pak Otto adalah ayah bagi mereka. Terima kasih telah menonton kisah inspiratif tentang Pak Otto dan keluarganya. Semoga kita bisa belajar dari kebaikan dan kasih sayangnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. But I'll rise from the ashes. I'll learn how to cope with every broken piece. I'll weave strands of hope.